Senang banget untuk hari Jumat ini saya Sita Ardan bisa hadir di podcast IMTV Semarang. Tepuk tangan dong yang ada di sini dong. Wow. Ya. Dan karena hari ini sebenarnya kita sudah penuh prokes ya, patuh dengan prokes, kita juga sudah vaksin, tetapi ya memang harus kita awali dengan yang tertib-tertib dulu ya. Kita sementara sudah oke semuanya, jadi boleh kita lepas nih? Boleh dilepas ya? Dilepas juga boleh, enggak? Oke, dilepas aja, biar kecantikan kita yang tiada tara ini bisa terlihat sampai mana-mana ya. Tapi manis kan tetap. Oke, baik ya. Ya, di studio hari ini seperti biasa podcast IMTV Semarang selalu menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita-cerita penuh inspirasi yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan yang hadir di sini adalah seorang mantan tukang sayur, tukang dorong gerobak sayur yang sekarang sudah sukses menjadi seorang pengusaha dan pasarnya sudah di seluruh Indonesia. Dalam 1 bulan sudah mampu mengirimkan sampai 500 ton sayur-sayuran di seluruh pasar-pasar tradisional di Indonesia. Siapakah beliau? Kita sambut Ibu Sindoro. Ya, selamat sore Bu Sindoro. Selamat sore Mbak Sinta. Kabarnya selalu penuh semangat ya. Alhamdulillah, cuman agak capek karena jarang istirahat. Jarang istirahat. Ya selain penuh semangat juga penuh uang. Senang banget ya. Tidak juga. Jadi Ibu ini adalah kita hadir di sini karena banyak kisah menarik dari Ibu Sindoro yang sudah berada di depan kita ini. Bu Sindoro diawali dari seorang tukang sayur. Itu Ibu jalani sejak kapan dan di kota mana Ibu menjalani masa-masa awal itu? Masa-masa awal itu waktu itu kan saya single parent ya Mbak Sinta. Di usia 14 tahun saya harus menikah dan di usia 18 tahun saya harus jadi janda. Di situ kita lahir di desa, sekolah kami juga nggak tinggi. Kalau kita mau cari pekerjaan di daerah yang kiranya di kota itu kan agak susah, harus berpendidikan. Nah pada saat itu kita merasa saya hanya lulusan SMP, kalau sekarang saya punya SMA karena saya kejar paket aja. Akan tetapi pada saat itu saya lulus SMP di daerah saya, di lereng Gunung Sindoro sana. Terus saya akhirnya mencoba jualan dari gimana saya hidup sendiri tanpa suami, tapi saya punya anak 2 yang masih kecil-kecil. Terus saya kalau ngerepoti keluarga itu kan mental saya itu bagaimana saya bisa membesarkan anak tapi saya tanpa harus meminta-minta dan saya harus tidak membebani siapa-siapa. Dan akhirnya Ibu saya belanja sayur di desa itu waktu itu 1 karung, kalau nggak salah itu 1 karung sayurnya labu siem itu. Labu siem saya gendong kan itu 50 kilo ya. Yeah. Saya gendong ke pasar, jarak jauhnya mungkin sekitar 7 kilo. Jalan kaki. Tapi anak saya yang satu aja yang ikut, jadi saya naikkan di atas punggung seperti itu. Nah, akhirnya ternyata saya bisa, kan tetapi saya juga punya kisah dengan keluarga yang saya harus meninggalkan desa itu. Nah itu akhirnya ya, berarti setelah menjalani yang dari pasar lokal, pasar terdekat dengan tempat tinggal Ibu hijrah gitu setelah itu. Hijrahnya itu setelah agak sukses atau bagaimana dari pasar? Belum sukses. Yang pertama. Saya sempat ikut orang juga gitu karena waktu itu dagang terus uangnya ditipu, kami kan nggak ada uang lagi untuk belanja lagi, minta orang tua saya malu, merepotkan keluarga saya malu, akhirnya saya kerja di Jogja. Itu namanya percetakan Dian Samudra. Anak saya ikut juga 1 bulan 40.000. Dan itu uang dikumpulkan Ibu untuk usaha lagi? Saya kerja dapat 3 bulan 120.000, terus saya usaha lagi. Akhirnya belanjanya sudah bisa pakai, zaman dulu kan pakai mobil itu ya, mobil Colte yang teruntung itu. Terus dari desa bawa ke pasar. Akhirnya saya bisa merambah ke Semarang. Saya berkembang sampai ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya juga harus bangkrut lagi karena uangnya nggak dibayar. Ditipu lagi. Akhirnya saya di Jakarta dagang kaki 5 lagi. Saya mengais sisa-sisa sayur di bawah truk yang rontok-rontok itu, buangan dari orang. Lalu saya kumpulkan, tapi waktu itu kami nggak punya tempat tinggal. Jadi anak saya kalau tidur saya titipkan di tempatnya Bu Haji, orang Jawa juga, orang Solo itu. Tapi saya titip anak, nanti saya tidurkan di balai dia. Ya waktu itu kalau
apa ya? Gimana? Kami nggak punya tempat tinggal, jadi Semacam ibu iya, apa? numpang tidur ya. pun di teras saja. Seadanya tempat. Iya, seadanya ya. tempat, karena kami mau jualan nggak punya uang, sehingga saya hanya mengais-ngais sisa-sisa sayur yang telah dibuang lalu saya jual di eceran. Setelah saya punya uang 180.000, kami cari kos-kosan, harganya sekitar 60.000 waktu itu. Dan ibu baru bisa membawa anak agak layak ya? Iya, agak layak, saya tidurkan itu. Tapi kami nggak punya bantal. Terus kami tidur di tas itu saya buat ada baju, nggak, tasnya juga tas seperti itu ya untuk bantal anak saya. Saya pun tidur nggak pakai alas waktu itu. Setelah punya kos itu usaha mengumpulkan bekas-bekas rotokan ada sayur sisa juga modal masih lanjut gitu? Enggak, saya ada sisa modal 100.000 lebih. Saya belikan sayur, kadang saya juga mengais sisa juga, saya jadikan satu, saya jual eceran di tempat saya dekat kos itu. Akhirnya saya bisa meningkat, tapi lama-lama kelamaan saya ingin tambahan penghasilan. Saya sewa ojek, saya sewa motor punya tukang ojek untuk keliling. Saya beli keranjang yang kanan kiri itu, saya coba keliling pakai itu, nanti saya bisa bawa anak saya di atas motor itu. Jadi ibu belanja jualan tetap sambil membawa anak-anak selalu ya? saya bawa begitu ya? iya, selalu. Dan itu anak usia berapa waktu itu ibu bawa? Waktu itu yang paling besar usia 2,5 tahun. Yang kecil 1 tahun 4 bulan. Jadi kecil-kecil sekali ya Bu ya? Kecil-kecil sangat. Itu bisa disebut masa-masa paling sulit Bu Sindoro waktu itu? Enggak juga, ada yang lebih sulit, kami sampai enggak makan. Ya. Tapi sudah di Jakarta? Tidak, saya setelah di Jakarta kan sempat menjadi besar, terus saya membuka rumah makan di Jalan Pemuda, itu dibakar tahun 98 ya. Itu dibakar sama kerusuhan-kerusuhan itu. Nah, setelah dibakar itu saya nggak bisa ada pergerakan uang, lalu alat-alat saya jual, saya hijrah ke Batam. Saya naik kapal Sinabung waktu itu. Tapi saya nggak tahu di Batam itu mau kemana. Punya tujuan atau teman atau saudara? Alamatnya belum ada, tapi saya punya nomor teleponnya. Waktu itu dia tidak bisa dihubungi, saya tetap berangkat. Dan saya cari, mereka sudah ada di Singapura. Akhirnya saya nggak bisa numpang di tempat dia karena orang tua dia nggak kenal sama saya. Nah akhirnya Ibu sudah terlanjur sampai Batam, terus tinggal di mana? Saya jual sisa-sisa warung botol apa itu kan dapat uang 2,5 juta. 2,5 juta itu saya di sana, saya jualan, beli meja makan seperti ini second 125.000 dua. Tapi kami tempatnya nggak nyewa, ada teras gitu, boleh jualan di situ dan kami tidurnya di bawah meja aja. Itu Ibu jalani tahun berapa sampai tahun masuk berapa? Di Batam tahun 98. Tahun berikutnya saya cepat sekali kenaikan ekonomi di sana. Saya mulai bangkit, saya kenal orang Padang namanya Bang Izal Kure, sampai sekarang kita masih kerjasama dari tahun 98 ya. Dia masih kerjasama sampai sekarang. Dia mengajarkan saya bahwa kamu tuh, dia kasihan melihat saya tidur di bawah meja anginnya besar gitu ya, bawa anak kecil. Jadi dia bilang mending kamu Mbak dagang aja dari Jawa bawa ke sini. Apa yang Bapak dagang? Saya bilang. Apa tuh ininya? Dia pedagang buah besar. Jadi saya bawa mangga dari Jawa. Saya coba waktu itu 400 kilo saya coba dulu. Pertamanya 400 kilo. Sampai sana busuk. Nggak dapat uang. Lalu dia bilang belanja lagi 1 ton. Gimana Bang, uang kami pun sudah nggak ada. Bagaimana saya bisa belanja? Datang ke Jawa dulu aja. Nanti sampai di Jawa kalau mangganya ada, saya transfer uangnya. Ibu menjalani itu? Iya, saya jalani itu. Terus saya bawa 1 ton itu karena saya takut rugi lagi, karena ini kan uangnya dia, uangnya Pak Kure ini. Nah, siasatnya bagaimana? Siasatnya saya kalau agar masih dapat untung, saya berpikir dari kapal itu 1 ton naik turun saya turunkan pakai pundak saya. Gitu. Jadi nanti itu bisa sedikit ternyata 1 ton itu sampai di Batam terlalu banyak karbitnya itu kan, terlalu banyak, jadi karbitnya terlalu banyak, saya rugi lagi. Dan dia masih memberi semangat lagi, memberi jalan lagi untuk belanja 1 kontainer. Ibu saya sanggup. Oke. Terus dimodalin sama dia, dikirim uangnya, saya belanja 1 kontainer, waktu itu untung 8 juta. Itu sebagai untung terbesar pertama? Terbesar yang pertama. Jualan ataupun menjadi pengirim buah ya? Iya, terbesar dan salah satu yang menjadi semangat saya gitu. Iya.
gitu. Nah, berjalan sampai lama, tapi saya sempat bangkrut lagi. Nah, gitu. Ya jadi memang prinsipnya menjadi pengusaha, kalau yang Ibu cerita dari awal tadi, banyak kendalanya, banyak rintangannya, tapi selalu bangkit dan nggak pernah takut mencoba gitu ya Bu? Iya, tapi memang mungkin ada yang salah dengan urusan Tuhan, karena kita usaha ini tidak hanya dengan akal pemikiran kita aja, tapi usaha ini ada juga hubungannya sama yang di atas. Seperti kita mungkin waktu itu sering meninggalkan sholat, mungkin sebagai orang Muslim ya. Gitu. Ada keberkahan yang kurang betul. ya ketika. Nah, terus saya waktu itu sempat ya diajarkan kayak beli tanpa bayar pajak, jadi kayak penyelundup gitu. Jadi saya melanggar aturan lah waktu itu ya. Tuh, jadi nggak berkah gitu. Bener. Aturan. Selalu merasa nggak cukup. Akhirnya Allah tuh ngambil saya bangkrut total, dan saya untuk makan sampai sempat nggak ada. Tapi saya nggak cerita dengan kawan saya hanya hidup di satu tempat yang mereka orang nggak ada yang kenal, sehingga saya bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Nah, dalam sesi bangkitnya Ibu Sindoro ini, Ibu Sindoro akhirnya berhasil menjadi seorang pengusaha yang besar, bisa memasok sayur-sayuran sampai di pasar-pasar di Sumatera. Itu ada beberapa provinsi ya Bu ya di Sumatera ya. Kemudian sampai di mana juga di Kalimantan, sampai di Indonesia Timur juga ya Bu ya. Dan itu sudah ratusan ton. Setelah itu juga apa yang dilakukan adalah Bu Sindoro terus menjadi pengusaha yang sangat memiliki hati yang sangat luas, dermawan ya. Jadi Ibu Sindoro ini kalau saya buka di beberapa file itu pasti yang nggak pernah lepas adalah misalnya hari Jumat selalu punya 1000-an box pembagian nasi di beberapa orang yang ingin Ibu berikan sedekah gitu. Terus apalagi Ibu yang kemanusiaan-kemanusiaan yang Ibu ya, kalau seperti itu kan karena kami juga sering mengalami susah. Ketika kita melihat orang susah, pasti ingin melakukan sesuatu yang bisa meringankan mereka. Salah satu contohnya kemarin ini seperti pandemi. Pandemi ini kan banyak sekali orang dampak yang seperti ojol, ojek itu kan nggak ada penumpang di stasiun atau di terminal gitu. Sehingga saya setiap hari minimal ya nggak ketang 500 box itu hampir 2 tahun. Paling sedikit 200 terus menerus untuk mereka ya selama 2 tahun. Tapi sebelumnya memang dari dulu saya sudah bergerak di sosial. Saya berpikir jatuh bangun itu hanya proses saja. Tapi selagi kita masih punya semangat usaha dan berdoa, karena semuanya itu hanya usaha saja, tanpa berdoa juga tidak akan berjalan. Berdoa aja tidak berusaha juga tidak akan jalan. Harus seimbang antara hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, itu dari unsur kegiatan kemanusiaan. Nah, saya juga mendengar Ibu ini selain kegiatan kemanusiaan juga akhirnya dengan apa yang sudah dijalani ini punya rasa ingin memperbaiki bangsa ini, rasa ingin ada yang ingin didermakan kepada bangsa ini melalui jalur ini disebut bukan politik, tetapi Ibu ini adalah seorang yang juga dibalik sebuah pesta demokrasi yang akhirnya menjadi pemimpin sekarang ini ya. Pernah menjadi relawan Ibu ya? Saya kalau dibilang pemimpin itu malu karena saya mengukur kadar kemampuan saya. Akan tetapi kita sebagai bangsa Indonesia wajib peduli dengan negeri kita sendiri. Siapa yang akan menjaga kalau bukan kita? Anda juga wajib. Salah satu contohnya kita berbuat untuk negeri ini tidak harus menjadi legislatif atau tidak harus menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi apapun. Menjadi apa saja itu dengan cara kita yang kita bisa kita lakukan untuk negeri ini. Salah satunya kalau dibilang saya menjadi relawan, saya senang karena memang saya senang melakukannya untuk negeri ini, yaitu waktu Pak Jokowi dulu mencalonkan presiden yang kedua, itu kami sempat terjun di situ. Ibu sebagai ketua relawan nasional ya waktu itu? Tidak, waktu itu masih ketua doa Jawa Tengah. Oh iya. Iya, kalau sekarang? Kalau sekarang kan ada yang lebih besar lagi tanggung jawab dan tugas yang ini Ibu. Dari mana Mbak Sinta tahu? Ya, ada banyak informasi kalau Ibu Sindoro yang penjual sayur ini adalah sekarang menjadi ketua relawan Sobat Ganjar Nusantara. Ya. Sogan. Kenapa Ibu harus susah-susah mikir ini? Gini Mbak. Kadang kita tidak membayangkan ya, terlalu cuek dengan negara ini. Coba misalkan
Indonesia ini kekayaannya tidak dimiliki oleh negara-negara lain, negeri yang seindah ini. Ada tambang, ada emas, ada semuanya. Nah, ketika kita yang memegang negara ini tidak amanah, tidak peduli dengan bangsa ini, tidak peduli dengan rakyat ini, tentunya akan dengan keserakahannya sehingga rakyat tidak menikmati. Tapi salah satunya selama saya hidup di dunia ini ya, saya mendengar presiden kita itu adalah Soekarno. Pak Jokowi ini adalah presiden ke-7. Tapi yang saya melihat dengan pengorbanan pejuang sosok kita Pak Bung Karno, aduh saya merasa wajib saya andil untuk negeri ini, sehingga kami setiap menjadi relawan, alhamdulillah kami tidak pernah menjalin kayak uang orang gitu, saya tidak pernah, tapi saya jalan sendiri, cari duit dulu, buat berjuang lagi. Nah, jadi berjuangnya seperti apa? Kalau yang dulu kan saya hanya berjalan sendiri, tapi sekarang sudah menjadi kayak organisasi juga ya. Sebenarnya saya tidak suka politik, tapi karena ini permintaan dari beberapa provinsi dari seluruh Indonesia hadir di rumah saya untuk menjadi wadah Sogan. Sogan itu saya yang beri nama karena Sobat Ganjar Nusantara. Sobat Ganjar Nusantara ini kita punya presiden yang sebaik Pak Jokowi. Dan sehebat Pak Jokowi tidak dimiliki dari presiden sebelumnya selain Pak Soekarno. Yang berangkat dari rakyat ya? Berangkat dari rakyat dan memang beliau untuk rakyat. Bagaimana Anda bisa bayangkan banyak perubahan yang sudah dimiliki, dari mulai gas, dari mulai Freeport, dari mulai apa sudah bisa kita nikmati untuk bangsa ini. Nah, jadi Anda merasa apa yang sudah Anda lakukan dulu, yang sudah Ibu lakukan, sekarang ada hasilnya begitu? Ada hasilnya. Nah, dengan memilih pemimpin saya kadang nggak bisa tidur. Mendukung pemimpin yang menurut Ibu adalah sesuai bukan dengan... mendukung, mencarikan. Oh, mencarikan. Ya. Mencarikan wawasan siapakah yang akan menjadi penerusnya Pak Jokowi, karena ini wajib dipikirkan kita semua. Dan Ibu memilih Pak Ganjar. Pak Ganjar. Dengan sosok Pak Jokowi ini ada di Pak Ganjar. Dari beberapa apa saja itu? Ketegasan, tegas, lugas, dan saya rasa untuk tidak korupsi. Itu saja. Kalau dia sudah melangkahnya untuk korupsi kepentingan pribadi, itu pasti rakyat tidak akan, misalkan kepentingan keluarganya, kepentingan kekayaan saudaranya, mereka pikirkan di lingkaran situ saja, atau partainya atau apanya. Mereka tidak akan berpikir bagaimana rakyat untuk mendapatkan hasil yang dimiliki oleh Indonesia ini. Baik. Nah, relawan itu kan dari kata rela, berarti rela-rela yang ikhlas-ikhlas begitu. Nah, sebenarnya kalau menjadi relawan ini terus agar tujuan-tujuan tercapai, bagaimana modalnya? Modal sendiri. Relawan sendiri? Iya. Kalau relawan ya harus rela berkorban. Kalau kita misalkan saya memang mengajarkan mereka membuang emit yang menjadi orang-orang itu korupsi. Seperti begini Mbak, kalau saya mau nyalek, terus saya tidak punya uang, tapi saya dituntut, oh di sana harus beli kaos, oh di sana harus beli baju, karena dia mau kampanye. Terus dia harus membeli konsumsi karena lagi kampanye. Itu namanya kita menjadi mereka pesuruh. Tapi kalau menjadi relawan, orang yang hadir kita menjadi relawan ini, Sogan ini kita bentuk bersama teman-teman di pasar, rekan-rekan dari semua jaringan. Saya tanyakan bahwa mereka siapa yang menurut Anda besok jadi calon presiden kita meneruskan estafetnya Pak Jokowi. Dia memilih juga Pak Ganjar. Kalau gitu suara-suaranya saya keliling Indonesia dulu, ada sekitar 90% Pak Jokowi. Hasilnya begitu. Iya, hasilnya begitu. Akhirnya kami sepakat. Kalau yang di daerah wajib memikirkan cari untuk seperti gini, gampang aja. Ini negara indah, negara kaya. Tapi kalau sudah dipegang dengan pemimpin yang katakanlah jahat, atau pemimpin itu tidak peduli dengan bangsa ini, pasti hancur ini, hancur negara ini. Akan tetapi kita wajib menghadirkan sosok pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ini dengan cara apa? Kita ayo gabung, kita siapkan barisan. Bagaimana calon yang kita dukung ini? Pak Ganjar saya memang beliau nggak kenal ya, maaf ya, nggak apa-apa. Tapi kan kita wajib menyiapkan, kita yang meminta agar beliau itu menjadi calon presiden tahun 2024 nanti. Baik. Nah, jadi kalau dihitung ataupun kita dirunut levelnya Bu Sindori ini dari seorang pedagang kecil, kemudian yang terus jatuh bangun, kemudian menjadi pedagang besar, menjadi pengusaha besar, dan akhirnya menjadi sosial di situ, banyak kegiatan sosial yang dilakukan. Dan sekarang adalah
kegiatannya adalah bagaimana menyelamatkan bangsa melalui jaringannya, melalui apa yang dimiliki oleh Bu Sindoro. Begitu ya Ibu ya? Jaringan kita ini alhamdulillah dari baru berapa bulan sudah terbentuk seluruh Indonesia itu Kepri sekitar 15 kabupaten. Totalnya di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia hampir 70 kabupaten. Oke. Selama 2 bulan. Baik, selama 2 bulan sudah menghimpun segitu banyak. Dengan cara memimpin gini Mbak. Kalau kita sudah mendapatkan pemimpin yang terbaik, ini adalah sudah satu ibadah. Baik. Karena menyiapkan pemimpin yang terbaik akan dinikmati oleh negara-negara ini dan akan dinikmati oleh bangsa ini. Nah, itu salah satunya ibadah. Dampaknya nanti ya atau anak cucu kita harus pikirkan kalau kita umurnya tinggal berapa. Tapi anak cucu kita harus bisa menikmati keindahan bangsa negara ini yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi ingat, segala kebaikan kalau tujuannya adalah untuk kebaikan bersama itu adalah ibadah. Itu quote yang kita bisa dapatkan ya. Dan Anda harus wajib memikirkan itu karena Anda juga punya anak dan Anda akan menikmati Indonesia ini indah. Nah, caranya adalah ya sedapat mungkin dengan peran kita masing-masing Ibu ya. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi satu kalimat terakhir Ibu Sindoro sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang kita sore hari ini. Tentang apa? Ya, tentang apa yang ingin disampaikan kepada bangsa ini, apa yang ingin disampaikan kepada para pengusaha-pengusaha dan yang menyimak dari siaran kita sore ini. Kalau pengusaha seharusnya memang karena dia setidaknya bukan orang miskin yang namanya pengusaha ya, akan dia pegang uang setiap hari. Kalau yang orang miskin untuk makan besok pun kadang tidak ada. Makanya kita wajib sebagai bangsa Indonesia peduli dengan negara ini wajib. Salah satu kewajiban yang paling utama adalah kita peduli bagaimana Indonesia ini aman, yaitu apa? Menyiapkan estafetnya Pak Jokowi. Siapa yang layak? Itu perlu Anda pikirkan. Seandainya nanti di Indonesia ini yang memegang orang-orang yang tidak amanah, akan hancur negara ini. Maka dari itu, mari kita siapkan barisan yang menurut saya Bapak Ganjar Pranowo ini adalah calon presiden yang layak kita siapkan untuk ke depan ini menjadi calon presiden Republik Indonesia, yaitu ketegasannya, kepeduliannya dengan rakyat, peduli dengan masyarakat di desa-desa yang orang-orang di bawah, yang di petani, yang di apa. Ketika petani mengeluh, ini loh tembakonya nggak jalan begini, beliau hadir. Ini loh seperti ini, beliau hadir. Yang saya lihat seperti itu ketika beliau memberikan arahan-arahan di jalan tentang COVID-19 kemarin kan dengan cara yang santun, beliau mengajarkan dengan cara peduli tonggo. Peduli tonggo itu kan mudah Mbak. Itu jadi hal-hal positif yang menarik Ibu untuk terjun. Sudah lama saya mengincar mendorong menjadi relawan dan ingin ikut memberikan satu dukungan begitu. Dukungan dan memang sudah saya incar sudah lama. Beliau sosok yang layak untuk meneruskan perjuangan Pak Jokowi. Oke, Bu Sindoro, sukses buat cita-citanya. Karena cita-citanya bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tetapi untuk masyarakat dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih ya. Kita bisa berperan untuk bangsa ini sesuai dengan peran dan juga profesi kita masing-masing, dan pastikan Indonesia, NKRI harga mati. Ya, kita akhiri untuk podcast kita sore hari ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik dan profil-profil inspiratif berikutnya. Saya Sinta Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.